Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Elsa dan Medco yang saat ini masih bergerak uptrend. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini masih bergerak sideways dan terlihat masih ada potensi untuk bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 424. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham BBKP trennya masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Yang saat ini bisa kita lihat garis EMA 150 di harga 450. Jadi memang secara tren BBKP masih kurang bagus. Pada saat saham-saham perbankan sudah mulai bergerak naik uptrend, BBKP trennya masih sideways cenderung downtrend. Karena menurut saya pribadi, adanya masalah internal yang belum selesai secara keseluruhan membuat BBKP masih sulit untuk bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan, saat ini BBKP masih berada di atas daerah support di harga 420. Sedangkan di bawahnya masih ada support yang lebih kuat di harga 400. Jadi untuk saham ini selama masih bertahan di atas harga 400 menurut saya masih oke trennya. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 ini. Dan apabila berhasil break, maka BBKP baru akan mulai bergerak uptrend dengan target berikutnya di harga 500. Jadi walaupun saat ini secara tren masih kurang bagus, menurut saya BBKP layak untuk masuk watchlist apabila teman-teman mau cari saham yang saat ini belum bergerak naik. Mungkin teman-teman lihat, Pak, sekarang saham sudah banyak bergerak naik, takut untuk mengejar di harga atas. Ini salah satu saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Dan bisa kita lihat, kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa kita lihat pun hari Jumat kemarin masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBKP masih ada potensi minggu depan untuk naik mencoba break dari resisten di harga 450 ini. Selama masih gagal break, BBKP masih akan sideways. Jadi contohnya kemarin 2 minggu lalu BBKP berhasil rebound dari garis support 420, tapi saat mendekati garis EMA 150 gagal break turun kembali. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin swing trade, bisa beli di sekitar daerah support. Apabila masih gagal break daerah resisten, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold terus karena saat ini sudah mulai sideways, sehingga ada potensi untuk mencoba break dari garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Indosat hari Jumat kemarin juga ditutup naik 3% lebih ke harga 6.500. Dan bisa kita lihat di grafik, Indosat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan minggu lalu sempat turun menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di harga 6.050 dan masih bisa rebound. Setelah rebound bisa kita lihat, kenaikan hari Jumat kemarin membuat Indosat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 6.425. Dan ditutup tepat di resisten berikutnya di harga 6.500. Jadi memang menarik untuk kita lihat walaupun belum terkonfirmasi break. Jadi apabila minggu depan berhasil break dari kedua garis resisten ini, Indosat berpotensi untuk bergerak uptrend kembali dengan target berikutnya di harga 7.000. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 4% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing pun dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat masih masuk melakukan akumulasi terus pada saham Indosat ini. Jadi dari data yang kita dapat, memang Indosat masih ada potensi untuk break dari kedua garis resisten ini dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 7.000. Dan bisa kita lihat harga 7.000 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Indosat. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Indosat ternyata masih gagal naik melewati resisten ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 6.400 atau
entry langsung di harga 6.500. Pada saat lihat hari Senin depan Indosat masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ternyata Indosat hari Senin depan ternyata balik turun kembali di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi apabila gagal break, Indosat berpotensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 ini. Jadi paling aman apabila gagal break, tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Sen. Saham Sen hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 300. Dan bisa kita lihat di grafik, ini juga salah satu contoh kegunaan dari garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini Sen masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Ya, resisten masih di garis EMA 50 dan support di EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah tanya, Pak kenapa lebih suka pakai garis EMA 50 dan 150? Di video ini saja sudah ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Saham-saham yang masih bisa rebound dari garis EMA 150 yang saat berubah support. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 gagal break mulai turun kembali. Jadi apabila kita lihat pola seperti ini lebih enak untuk di swing trade. Jadi sebelumnya Sen masih bertahan di atas garis EMA 50, setelah gagal bertahan mulai turun. Tapi bisa kita lihat saat menyentuh garis EMA 150 bisa rebound. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 masih gagal break dan turun kembali menuju garis EMA 150. Dan saat ini rebound kembali dan mencoba untuk kembali break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 308, garis EMA 150 di harga 278. Jadi saat ini memang trennya masih sideways. Dan selama masih gagal break dari garis EMA 50, Sen memang secara tren masih kurang bagus karena masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150, dan apabila garis EMA 150 ternyata gagal bertahan, maka Sen akan lanjut downtrendnya. Karena memang mesti hati-hati karena garis EMA 50 dan 150 saat ini sudah mulai berdekatan. Tinggal lihat arahnya kemana. Apabila ternyata makin berdekatan dan ternyata Sen dipaksa untuk turun di bawah garis EMA 150, sebaiknya jangan entry. Karena trennya akan mulai downtrend. Tapi apabila ternyata pada saat mulai berdekatan Sen berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, maka Sen akan lanjut uptrendnya. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing kemarin juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Sen masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Jadi minggu depan Sen masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 350. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten, sebaiknya wait and see dulu. Tunggu apakah berhasil break, apabila break baru teman-teman entry. Karena bisa kita lihat contohnya sebelumnya juga menyentuh garis EMA 50 ternyata gagal break dan turun kembali. Jadi dengan posisi seperti sekarang, sebaiknya jangan spekulatif buy di dekat resisten. Karena apabila gagal break bisa lanjut turun dan teman-teman akan loss. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di sekitar garis EMA 150 bisa hold terus saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan apabila mau take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya, yaitu di garis EMA 50 apabila gagal break, atau apabila berhasil break saat terlihat gagal break dari harga 350 bisa take profit. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham BES. BES hari Jumat kemarin ditutup turun 0,72% ke harga 138. Saham BES saat ini memang tidak bergerak sideways. Karena sudah mulai bergerak naik, yang sebelumnya sideways bisa kita lihat berusaha untuk break dari garis EMA 50, setelah berhasil break berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan saat ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi memang harga sudah naik di atas garis EMA 150. Ini saat garis EMA 50 saat ini di harga 137, sedangkan BES ditutup di harga 138. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun tidak sideways, BES masih layak untuk teman-teman pantau karena baru mulai mau bergerak uptrend. Jadi ingat, ini belum terkonfirmasi uptrend karena belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Tapi apabila dalam minggu depan ternyata terkonfirmasi break dari garis EMA 150, BES akan lanjut uptrend, dan ini belum telat untuk kita entry apabila teman-teman belum sempat entry pada saat break dari garis EMA 50 ini.
Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin memang terlihat adanya distribusi. Tapi dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Ini yang membuat pergerakan BES dalam 1 bulan terakhir pun trennya masih terus mengarah ke atas. Jadi dari data yang kita dapat, BES masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 minggu depan. Jadi teman-teman bisa pantau saham ini apabila saat menyentuh garis EMA 150 BES masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau. Teman-teman bisa ikutan entry dengan target bisa kita lihat di resisten di harga 150. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, sahamnya masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan sekarang saya akan coba kasih lihat temannya BES, yaitu saham Demas yang memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Jadi coba saya akan kasih lihat sekilas. Untuk saham Demas saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi pergerakannya hampir mirip karena memang satu sektor. Jadi untuk saham Demas bisa kita lihat saat ini sudah mulai uptrend dengan target berikutnya di harga 220. Jadi Demas kemarin hari Jumat kemarin masih bertahan di harga 214 dan saat ini masih berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 206. Jadi saat ini saham Demas juga masih sangat layak untuk di hold karena trennya sudah mulai bergerak uptrend. Sedangkan BES baru mau menuju ke sana karena masih berusaha untuk break dari garis EMA 150. Tapi apabila BES minggu depan berhasil break, maka polanya akan mirip. Dan bisa kita lihat untuk Demas, lihat asing 2 minggu terakhir ini juga masih terus akumulasi. Dan dari data broker summary pun ini masih akumulasi. Jadi Demas juga masih sangat layak untuk di hold. Dengan target jangka pendek di harga 220. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.